Oke, perkenalkan, ini khusus bisa dibilang untuk perkenalan dan juga untuk memperkenalkan ke anggota-anggota baru dan juga ke calon anggota yang mungkin nanti akan bisa menonton video ini. Kami adalah Warung Freelancer, sebuah komunitas freelancer yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 1.500 orang. Kemudian kami menangani berbagai macam jasa, mulai dari SEO, review, desain, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih pembukanya seperti itu. Video perkenalan ini akan jauh lebih fokus ke calon anggota dan juga anggota yang mungkin masih belum paham dengan cara kerja warung freelancer. Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah cara join. Di sini mungkin sebagian besar yang akan menonton video ini sudah join atau sudah bergabung dengan warung freelancer, namun nggak ada salahnya kita bahas juga. Pertama, cara join warung freelancer ada dua, yaitu pertama melalui calon anggota warung freelancer atau biasa kami singkat calon anggota WF, itu adalah sebuah grup WA, dan yang kemudian adalah WF Project. WF Project adalah sebuah project yang kami open buat eksternal di luar anggota kami, yang sekaligus juga menjadi sebuah referensi atau menjadi sebuah gambaran umum bahwa warung freelancer itu bukan scam, bukan yang sejenisnya yang sudah mengerjakan pekerjaan kemudian tidak dibayar. Di dua grup tersebut, admin akan melakukan post bahwa ada dibukanya rekrutmen. Nah, postnya kurang lebih kayak gini. Di dalam isi post itu kurang lebih persyaratan buat join itu cuma satu, yaitu menjawab 10 buah pertanyaan yang kemudian jawabannya ada di dalam video. Nanti referensi videonya tersebut berisi jawaban dari ke-10 pertanyaan tersebut. Kenapa digunakan metode kayak gini? Agar nanti ketika calon anggota bergabung dengan warung freelancer, secara garis besar dia sudah paham dengan cara kerja warung freelancer. Kemudian nanti kakak bisa mem-PM jawaban tersebut kepada orang-orang tertentu yang di kalimat tersebut ada. Misalnya ke saya berarti orang yang mengirim. Kalau misalnya ke men-tag nama tertentu berarti PM-nya ke orang yang di-tag tersebut. Oke. Kemudian next-nya adalah ketika kakak sudah mengirim jawaban dari pertanyaan di rekrutmen tersebut, kakak akan mendapatkan link. Jika jawaban kakak benar, at least 70 atau 80%, kita bakal open ke link anggota. Link anggota adalah link yang menuju ke sebuah grup WhatsApp. Di sini grup WhatsApp kita sudah ada 7 dengan asumsi masing-masing adalah 250, maka anggotanya ada sekitar 1.600 atau 1.700 orang. Oke, kurang lebih nanti segala macam informasi mulai dari project, kemudian saldo, dan lain sebagainya akan ada di grup utama. Dan kita sangat mengurangi interaksi PM, jadi segala macam informasi akan diumumkan di grup utama. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, usahakan melalui grup. Karena kenapa kalau PM kita nggak pernah tahu apakah si A sedang online atau tidak, dan sejenisnya, sehingga kalau misalnya di grup, misalnya satu nggak bisa jawab, yang lain akan bisa membantu menjawabkan. Oke, kurang lebih seperti itu harusnya sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah cara mengikuti project. Di sini di grup utama tadi, admin akan melakukan rekrutmen ketika ada project-project baru. Itu ada post rekrutmen, di sana akan dijelaskan fee-nya berapa dan lain seterusnya. Kemudian di sana ada syarat untuk join project. Nah, syarat untuk join project ini semacam kayak ya persyaratan kalau misalnya kakak mau ikutan project itu. Di sini kakak diminta melakukan salah satu, ini bebas, yaitu mereview aplikasi warung freelancer, mereview Gmap warung freelancer, dan lain sebagainya. Tujuan dari syarat join project ini adalah membantu warung freelancer untuk digital branding, sehingga nanti ketika ada klien, kita sudah punya portofolio yang menunjukkan bahwa kita sanggup mengerjakan sebuah pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika kakak telah melakukan apa yang diminta syarat join project itu, kakak bisa screenshot kemudian kirim ke admin yang bersangkutan, yaitu admin yang mengepost. Kemudian admin yang mengepost akan men-share link grup project. Nah, link grup project ini adalah sebuah grup di mana di grup itu akan dilaksanakan proses projectnya.
Nanti perolehan saldo akan dihitung berdasarkan dari pengerjaan di dalam grup project tersebut. Oke, kurang lebih nanti di dalam grup project tersebut bakal ada sistem absen atau misalnya rebutan dan sejenisnya. Cuman kita bakal pastikan semua yang udah join grup project akan kebagian fee. Kak, gimana kalau misalnya saya ternyata setelah join grup project nggak kebagian fee? Nah, kakak-kakak bisa untuk bisa dibilang komunikasi dengan admin dan menyampaikan bahwa saya nggak kebagian fee, entah karena kakak nggak mengikuti atau karena reviewnya hilang. Jadi kita ada pengecekan berkala beberapa kali, apakah reviewnya masih ada atau enggak. Soalnya itu adalah garansi ke klien bahwa reviewnya akan tetap ada untuk sekitar 1 bulanan. Nah, kalau misalnya kakak nggak mendapatkan fee dari sebuah project, kakak nanti akan diundang ke grup anggota overload. Grup anggota overload ini adalah orang-orang yang udah pernah mengirimkan syarat join project tapi tidak mendapatkan fee di project tersebut. Nah, di grup ini akan menjadi prioritas. Jadi ketika ada project baru, di grup ini pertama kali akan di-share. Nanti anggota grup ini bisa mengikuti project tersebut tanpa mengirimkan syarat join project lagi. Ya, jadi tujuannya syarat join project pasti kakak akan mendapatkan fee di project. Kalau nggak dapat fee di project, maka masuk overload ini, grup overload. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tujuannya setiap kali join project harus dapat fee project. Sederhananya kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah cara mengecek saldo. Nah, ini banyak yang masih bingung cara mengecek saldo seperti apa. Oke, pertama ketika grup project selesai, grup project itu akan berubah menjadi komplain nama projectnya. Di sana bakal dibagikan hasil rekapan. Jadi kalau nama grupnya belum berubah, berarti hasil rekapan belum ada. Hasil rekapan dari perolehan project selama project itu berlangsung. Nah, kakak-kakak bisa melakukan komplain kalau misalnya ternyata ada perhitungan project yang tidak sesuai dan tidak diumumkan. Misalnya, review saya masih muncul dan saya udah ikut, tapi ternyata di sana saya nggak dapat saldo. Atau misalnya saya mengirim 3, tapi ternyata cuma dapat 2. Itu bisa ditanyakan dan dikonfirmasi apakah karena reviewnya hilang atau karena apa. Atau emang karena ada kesalahan manajemen ketika menulis saldo dan lain sebagainya. Tapi kita batasi waktu komplain adalah 1 kali 24 jam. Alasannya karena ya semakin cepat kita move on dari satu project ke project yang lain semakin baik. Cuman tetap kami di sini open buat nerima kalau misalnya ada mau komplain. Dan nanti bakal kita cek ulang masalahnya apa untuk di komplain tersebut. Kemudian nanti setelah 24 jam, saldo tersebut akan dimasukkan ke data saldo akhir. Di sini kakak bisa mengecek di nama kakak. Usahakan di sini untuk anggota baru jangan sampai salah. Karena kadang-kadang ada anggota baru yang menggunakan nama, ternyata nama itu sudah pernah dipakai oleh anggota sebelumnya. Jadi usahakan anggota baru memilih nama yang unik. Dan biasanya nomor anggota baru itu pasti di atas 1000, misalnya 1700 atau 1800, karena biar bagaimanapun yang awal-awal pasti adalah anggota-anggota lama. Oke? Jadi nanti saldo bakal dimasukkan ke sini setelah proses komplain selesai, yaitu setelah 1 kali 24 jam selesai. Kemudian nanti akan ditambahkan di sini. Nama project akan ada di kolom atas, kemudian di sebelah kolom kiri adalah nama usernya. Kakak bisa ngecek nama kakak di berapa, kemudian perolehan saldo kakak berapa di project tertentu. Oke, next. Cara mencairkan saldo. Nah, ini ketika kakak sudah mengecek perolehan saldo kakak, misalnya udah 1 minggu atau 2 minggu kakak mengikuti project dan udah dapat beberapa saldo, kakak bisa mencairkan saldo itu. Pencairan sendiri kita dilakukan 2 kali dalam, belum tentu 2 sih, setiap 2 minggu. Jadi 1 bulan kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang bahkan bisa 3 kali. Yang penting hitungannya adalah 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu kita ada pencairan. Nah, kalau kakak mau mencairkan, harap di pos-pos pencairan tersebut. Jadi nanti biar serempak, kita sekali melakukan pencairan bisa 300 sampai 400 orang. Ya lumayan banyak lah sekali pencairan. Soalnya semuanya biar lebih tertata rapi aja. Ketika nyari project adalah waktu nyari project, ketika pencairan adalah waktunya pencairan.
Oke, nah ketika pencairan itu apa yang harus kakak lakukan? Yang pertama kali kakak lakukan adalah mengecek saldo. Ya, ke saldo kakak punya atau enggak. Kakak nggak bakal bisa nyairin kalau misalnya saldonya nggak punya. Saldo nggak punya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama udah pernah dicairin, yang kedua projectnya belum selesai. Jadi kalau misalnya projectnya belum selesai, harap tunggu dulu sampai projectnya selesai, baru nanti direkap dan masuk ke dalam saldo. Kemudian ya kayak gitu, kalau misalnya udah dicairin ya berarti kita harus nyari proyekan lagi untuk dapat saldo. Kemudian yang kedua adalah kakak cek di pojok kanan Excel itu ada data pencairan. Data pencairan ini kakak-kakak cukup ngisi satu kali, tapi kalau misalnya belum terisi bisa request buat isi. Jadi data pencairan itu adalah data di mana kita akan mengirimkan dana atau perolehan saldo yang kakak peroleh ke e-wallet yang kakak inginkan. Bisa juga nomor rekening, tapi untuk nomor rekening minimal saldo adalah 500.000. Kita nggak ada limit pencairan, tapi untuk beberapa e-wallet ada batas. Misalnya untuk OVO itu 10.000, karena di bawah 10.000 dia nggak bisa dicairkan. Kalau mau pakai dana kita minimum 4.000. Artinya satu project udah selesai dapat fee-nya dan bisa langsung dicairkan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kakak merequest untuk mengisi data type, jenis, nama akun, juga nomor. Apa itu nomor? Nomor adalah, oke, nomor WA adalah nomor kontak kakak-kakak, kemudian username WF adalah nama akun yang tadi saya jelaskan. Kemudian jenis e-wallet sini kami baru menerima 3 yaitu OVO, Dana, dan ShopeePay. Kemudian nomor e-wallet adalah nomor telepon yang digunakan untuk mendaftar e-wallet tersebut. Kemudian nama akun e-wallet. Nama akun e-wallet adalah nama akun yang ada di e-wallet tersebut. Misalnya di Dana saya itu ada namanya Ahmad Sahro, atau misalnya di OVO saya itu namanya apa? Warung Teknologi Indonesia. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kemudian tipe. Tipe itu kita ada dua tipe, yaitu yang pertama dicairkan, yang kedua ditabung. Apa bedanya dicairkan dan ditabung? Dicairkan itu artinya, misalkan kakak memperoleh saldo di project ini, kemudian nanti minggu depannya adalah waktu pencairan. Maka secara otomatis, tanpa kakak minta request lagi, dia akan dicairkan saldonya. Kalau misalnya ditabung ketika kakak masukin ke ditabung, maka saldo kakak akan diakumulasi terus dan tidak dicairkan sampai kakak melakukan update data pencairan. Jadi dari ditabung menjadi dicairkan, baru nanti kita akan mencairkan. Kurang lebih kayak gitu. Di sini kita semuanya masih manual, jadi kakak-kakak mengirimkan data pencairan tersebut ke page admin, yaitu ada Nisa, ada Dian, juga ada admin Doni. Itu beberapa page admin yang sekarang ada. Insya Allah nanti kita bakal ekspansi page admin, ekspansi tim, ekspansi. Ya, kita berharap saja warung freelancer terus tumbuh dan kliennya makin banyak sehingga makin banyak income yang kita dapat atau cuan yang kita dapat. Kemudian di sini, nah misalkan ternyata setelah kakak mengisi form, admin itu akan langsung mengupdate di data pencairan. Kemudian data pencairan itu setiap kali hari pencairan akan dicek siapa yang kodenya adalah dicairkan. Kalau kodenya dicairkan, dia akan melakukan proses pencairan, yaitu saldo yang ada di perolehan akhir diambil dan dikirimkan ke nomor tujuan, misalnya Dana, OVO, atau sejenisnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Juga di sini kita ada potongan. Potongan ini lebih ke biaya admin untuk pengiriman saldonya, karena sekali pencairan kita ada bisa ratusan orang, jadi harus ada orang yang melakukan manajemennya. Cuman dari fee pencairan ini nggak terlalu besar, yaitu kalau misalnya kakak pengen gratis pun bisa. Kalau misalnya kakak pengen gratis, saldo kakak di bawah 20.000 itu nggak kena potongan, karena di apa namanya disubsidi dari warung freelancer. Kemudian saldo kakak di atas 500.000 juga tidak kena potongan, karena langsung dilakukan oleh pitch admin, oleh saya sendiri. Oke, kalau misalnya di antara itu yaitu dari 20.000 sampai 495 itu ada potongan. Cuman kita nggak bakal terlalu gede potongannya, yaitu untuk 20 sampai 50.000 kalau nggak salah 2.500.
kemudian 50 sampai 103.500. Saya lupa sih angka pastinya, soalnya karena nanti akan diumumkan di grup utama masing-masing. Cuman insya Allah nggak memberatkan. Oke, di hari pencairan, kita biasa pencairan itu Sabtu dan Minggu, tergantung dari banyaknya kuota. Normalnya sih hari Minggu aja, cuman kalau misalnya kuota yang mengikuti pencairan sangat banyak, kita biasanya juga bagi ke hari Sabtu. Oke, nah nanti di sini kita nggak langsung menge-share bukti bahwa pengiriman telah dilakukan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita melakukan kayak gitu, jumlah SS pengirimannya akan sangat banyak sekali, itu sampai 400 misalnya kalau peserta pencairannya 400. Di sini kita hanya akan melakukan informasi bahwa pencairan di bawah PJ, misalnya PJT, itu salah satu admin pencairan kita, telah selesai dilakukan. Kalau misalnya kakak-kakak merasa tidak ada saldo masuk, kakak-kakak bisa cek dulu di history, karena beberapa kali ada yang komplain pencairan saya nggak cair, tapi ternyata setelah di history ada dan sudah dipakai buat beli bakso. Oke, jadi cek dulu lah daripada malu, kurang lebih ke arah sana. Kemudian juga nanti kalau misalnya emang beneran belum cair, kakak bisa ajukan ke admin buat apa kok jalin komunikasi ke admin bahwa pencairan saya belum masuk. Biasanya kayak gini juga ada kemungkinan terjadi permasalahan di pihak ketiganya. Misalnya kemarin itu dana, dia ketika kita mengirimkan ternyata pending. Jadi kakak-kakak bisa komunikasi ke admin, bisa langsung ke admin Nisa atau misalnya ke PJ-nya masing-masing juga nggak masalah. Intinya ya kita sambil baik-baik aja buat saling kenalan. Soalnya emang nggak ada maksud buat menghalangi rezeki kakak-kakak atau sejenisnya di sini. Oke. Kemudian next. Nah, after pencairan selesai, kita minta kakak-kakak untuk menge-share. Boleh pakai caption, boleh enggak. Yang penting adalah link. Tujuannya sama kayak syarat pencairan, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan digital branding. Digital branding sangat penting, tapi karena kita masih tahapnya belum, ya kita masih baru 1 tahun kita berdiri, mungkin 1,5 tahun. Nah, di situ apa ya, fondasi ekonomi kita juga belum terlalu bagus, jadi untuk digital marketing kita masih berharap bantuan dari kakak-kakak untuk meningkatkan branding kita, terutama SEO, karena kita mencari klien itu terutama pakai SEO, itu naik. Juga kakak-kakak diminta untuk mengikuti semua arahan dari para admin, karena arahan dari para admin itu tujuannya satu, yaitu kepuasan dari klien-klien kita. Nah, jangan sampai kita apa ya, seperti gajah yang merubuhkan sebuah pohon dan pohonnya besok nggak bisa dimakan lagi. Tapi jadilah kita seperti jerapah yang kita memanjangkan leher kita untuk mengambil daun di pohon yang tinggi agar besok pohonnya bisa tumbuh lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi apa ya, aturan itu menjaga agar WF itu tetap tumbuh dan daun-daunnya tetap bisa kita makan. Kurang lebih ke arah sana. Dan aturan itu adalah bentengnya, biar gimana caranya kita tuh bukannya malah merobohkan pohonnya, tapi kita mengambil daunnya. Dan nggak ada niatan sedikit pun dari aturan-aturan tersebut untuk menghalangi kakak-kakak dalam memperoleh rezeki. Karena kita di sini adalah berjuang bersama kan. Oke, nextnya harusnya udah setelah share digital marketing ini. Nah, di sini ya tujuan dari ini yang utama adalah SEO. Jadi kakak-kakak tanpa caption pun nggak masalah. Misalnya cuma link grup, mungkin teman-teman kakak-kakak atau teman-teman Facebook kakak-kakak bakal bingung ngapain lu nge-share link nggak jelas kayak gini ya. Misalnya kayak gitu kalau misalnya tanpa caption. Intinya sih kita pengen agar link itu terbaca oleh Google, jadi tolong di-set sebagai global dari posting yang kakak-kakak lakukan. Boleh di Facebook, boleh di Twitter. Kenapa Instagram enggak? Karena Instagram nggak support buat link. Kalau boleh LinkedIn juga nggak masalah. Kalau misalnya kakak-kakak punya LinkedIn. Oke, kurang lebih kayak gitu tutorial terbarunya. Saya ucapkan selamat bergabung di Warung Freelancer. Semoga betah di sini dan mari kita bersama untuk
mencari pendapat